قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, para peserta Biro Jodoh sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini, nanti dalam kurun waktu sekitar 1 jam kami akan menjelaskan yang pertama tentang kiat-kiat mencari jodoh, dan yang kedua dalam seminar ini nanti akan ada sesi tanya jawab dari kami, dan setelah itu nanti dari pihak ibu-ibu yang mengurus biro jodoh nanti ada penyampaian tentang teknis dan kinerja apa saja yang sudah dilakukan selama ini, sehingga yang telah mendaftarkan diri di angkatan ketiga ini bisa mengetahui bagaimana perkembangan yang ada. Terus yang terakhir ya, nanti penutup mungkin kalau selesai mendekati zuhur, nanti bisa setelah sholat zuhur para peserta bisa menikmati makan siang. Baik, kami jelaskan dulu sebenarnya tentang masalah ini. Ada buku kami tersecara tersendiri, walaupun nanti ada buku berikutnya lagi. Saya sering bahas buku ini di beberapa kajian, diantaranya sering saya bahas di Masjid Pogung Dalangan, yaitu buku Siap Dipinang. Namun sekarang saya akan lebih jelaskan tentang cara atau praktis secara langsung tentang tujuan dari menikah. Jadi antum semua ini kan orang-orang yang galau karena belum mendapatkan jodoh. Tujuan dari menikah ini diantaranya adalah untuk dapat ketenangan. Sekarang antum semua belum tenang karena belum ada yang jadi pendukung, yang menemani, yang bersama, suka dan duka itu bersama, belum ada. Yang kedua, ini jadi jalan juga sebagai pembuka pintu rizki. Lagi bujang, sudah kerja, rizkinya sekian. Namun ketika dia dengan rizki yang sekian, ketika menikah, jadi berkah. Bisa jadi berkahnya Allah beri kecukupan, bisa jadi berkahnya Allah tambahkan lagi pintu rizki yang lainnya. Terus yang ketiga, ini demi menjalani sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi menjalani sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara sunnah Rasul itu adalah menikah. Ada 4 hal yang disebutkan termasuk sunnah para Rasul. Al-hayya wa ta'attur wa siwaku wa nikahu. Yaitu ada 4 sunnah para Rasul. Yang pertama sifat malu, yang kedua memakai minyak wangi, yang ketiga bersiwak, yang keempat itu menikah. Pertama apa? Sifat malu, malu punya. Dan malu juga ini hendaklah dimiliki terutama juga oleh para wanita. Malu itu jadi sifat dasar para wanita. Dan yang secara umum kita dituntut demikian. Rasa malu di sini baru bernilai ibadah ketika rasa malu ini bisa mendorong kita dalam ketaatan atau menjauhkan kita dari maksiat. Membuat kita jadi taat pada Allah atau membuat kita itu jauh dari maksiat. Sunnah yang kedua ta'attur, yaitu memakai minyak wangi. Ini jadi sunnahnya laki-laki ketika nanti berpenampilan. Laki-laki itu ya, dihiasi dengan wangian.
Sehingga hal-hal yang nanti bertolak belakang dengan bau wangi di sini itu baiknya tidak dimiliki. Contoh dengan asap rokok. Ya. Ini mengganggu sekali dari kewangian badannya, pakaiannya itu mengganggu. Dan dalam biro jodoh ini kami sangat selektif sekali, nggak main-main kalau dalam masalah rokok. Ya. Rokok ini jadi bahan pertimbangan. Dan rata-rata akhwat itu seperti itu, nimbang-nimbang dulu kalau dengan yang merokok. Ya, pasti dia punya pertimbangan. Oh, suami saya nanti merokok nih. Dia timbang-timbang. Rata-rata kalau itu wanita yang baik, dia akan milih untuk yang tidak merokok. Nggak mau dia tanggung resiko seperti itu. Resiko untuk dirinya, resiko untuk anak-anak, untuk suaminya sendiri gitu. Sehingga perlu pertimbangan. Di antara sunnah Rasul, wangian. Maka kalau dipraktekkan itu biasa kalau suami berpenampilan seperti itu, apalagi di hadapan istrinya. Yang ketiga siwak. Sunnah para Rasul yaitu siwak. Rasulullah SAW itu bahkan sampai menjalankan sunnah ini sampai detik-detik beliau akan meninggal dunia, masih mencari-cari kayu siwak untuk membersihkan mulutnya. Lalu yang keempat itu an-nikah. Yang keempat sunnahnya itu adalah dengan menikah. Menikah itu berarti menjalani sunnah Rasul. Lalu tujuan yang lainnya lagi dari menikah adalah menikah itu untuk menjaga kemaluan dan untuk menundukkan pandangan. Menjaga kemaluan di sini artinya dia salurkan pada tempat yang halal. Menjaga pandangan di sini matanya terjaga, cuma memandang istrinya yang halal. Rasa puasnya di situ. Ya. Dibandingkan dengan dia memandang yang bukan halal. Kenikmatannya sementara. Namun kalau dengan menikah, kenikmatannya terus ada. Makanya Nabi SAW itu katakan tentang hal ini, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai pemuda, siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah? Al-ba'ah di sini kata Imam Nawawi, kesimpulan dari beliau, ba'ah di sini punya kemampuan finansial. Bukan hanya punya kemampuan untuk berhubungan, namun kemampuan finansial. Maka kadang sifat mapan itu perlu, walaupun tidak pokok. Namun itu perlu. Intinya laki-laki itu siap tanggung jawab. Tanggung jawab untuk menafkahi si wanita dan nanti anak-anaknya. Punya sifat tanggung jawab. Tanggung jawab itu yang jadi modal. Kadang ada wanita yang lebih memilih mapan walaupun laki-lakinya tampangnya biasa-biasa. Mapan yang dipilih. Ini rata-rata seperti itu. Dia milih mapan dulu. Tampangnya biasa nggak masalah, namun karena mapannya dia pilih. Bisa seperti itu. Apa tujuannya tadi dari menikah? Ya, di sini kata Nabi SAW, "Falyatazawwaj", maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena itu lebih menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farji, dan itu lebih menjaga kemaluan. Wa man lam yastati fa alaihi bisawm, yang tidak mampu hendaklah berpuasa. Fa innahu lahu wija, dengan puasa itu lebih mengekang dirinya dari syahwat yang menggelora. Berarti di antara kiat kita itu bisa menahan syahwat tadi, ya. Kalau tidak mampu menikah, puasa. Berarti antum yang masih jomblo-jomblo ini banyak-banyak puasa. Disunahkan seperti itu. Di samping itu lagi tujuan pentingnya lagi menyempurnakan separuh agama.
Kata para ulama diantaranya Imam Al-Ghazali, rusaknya seseorang itu kembali pada dua hal. Yang pertama kemaluan, yang kedua itu perut. Kemaluan itu terjaga dengan menikah. Kemaluan itu terjaga dengan menikah. Ya, kemaluannya ya terjaga itu dengan dia itu menikah. Lantas sisanya lagi yaitu untuk memenuhi perutnya, ya, itu nanti dia sempurnakan lagi setelah ya dia nanti bisa dari perut ini, bisa dari hartanya, nafkahnya, itu bisa dipenuhi dari situ. Nah untuk menyempurnakan untuk separuhnya itu dengan jalan menikah. Menikah itu yang bisa mencukupinya. Adapun hukum menikah, secara singkat menikah hukumnya wajib. Apalagi di zaman penuh fitnah. Di zaman penuh fitnah. Fitnah medsos, fitnah Instagram, fitnah video YouTube. Fitnah zaman ini lebih parah daripada di masa silam. Terus disarankan nikah muda itu lebih bagus. Ya, nikah muda itu lebih bagus. Manfaatnya nikah muda lebih punya peluang banyak keturunan, nikah muda lebih cepat tenangnya. Lebih mengatasi juga fitnah di zaman milenial saat ini. Nikah muda punya manfaat lebih besar. Maka jangan nunda-nunda. Nanti saya akan jelaskan gimana cara supaya tidak nunda-nunda itu. Lalu sekarang kita lihat kiat-kiatnya. Yang pertama, kiat-kiat pentingnya bagi laki-laki punya ma'isyah terlebih dahulu untuk siap tanggung jawab. Cari ma'isyah, pekerjaan yang halal. Itu penting. Yang kedua, saat ini sambil mencari memperbaiki diri. Nanti para ikhwan dan akhwat akan rasakan sendiri diri itu perlu diperbaiki karena modal nikah itu bukan hanya cinta. Jadi kalau jenengan nanti kalau mau menikah dasarnya itu cinta, itu gombal semuanya. Gak cukup itu niatan itu. Tanya saja yang sudah nikah niatannya cuma cinta saja, ya modalnya cuma cinta saja. Tunggu nanti ketika dia tidak dapati ini, ada kekurangan, ada masalah, bubar itu rumah tangga. Nikah itu dengan modal ilmu, maka butuh persiapan. Persiapannya ilmu itu lebih penting. Ya, persiapannya ilmu itu lebih penting. Daripada cuma sekedar cinta saja. Kebanyakan cinta monyet kok sekarang. Gombal semuanya. Cintanya ada sesuatu. Namun kalau dia dengan modal ilmu, cintanya dia dasari karena keilmuan, ketakwaan, keimanan. Sehingga dia lihat standar suaminya, istrinya, pakai standar iman, ilmu, takwa. Dia benci pada pasangannya bukan karena standar, wah ini gak suka karena saya sudah benci sama dia. Bukan, standarnya iman, ilmu, takwa. Dan itu jadi buat rumah tangga jadi awet, langgeng. Model apa tadi? Model apa? Ilmu. Maka catat itu baik-baik sebelum menyesal. Kalau enggak akan menyesal nanti berikutnya. Nanti buktikan sendiri. Maka ada yang ketika menikah, awalnya itu ya sudah saya tahu ini cocok agamanya, saya belum tentu suka padanya. Dari sisi face-nya mungkin pas-pasan gitu. Namun saya tahu ini agamanya itu bagus.
Ada yang kayak gitu dulu, dia sukanya nanti, cinta muncul ketika sudah berjalan waktu gitu. Iya ya, saya nggak bisa dapati selain dia ini. Nanti akan rasakan sendiri. Ilmu dulu, itu modal utama. Karena nanti tujuan yang ketiga, nanti yang kiat yang ketiga ini antum perhatikan lagi. Tadi sudah 2 ya. Yang ketiga, jadikan nikah itu untuk ibadah. Jadi niatannya diluruskan, menikah untuk ibadah. Makanya harus punya modal ilmu. Karena kalau ibadah dilakukan tanpa ilmu, rusak ibadah itu. Menikah itu jadi ibadah. Jadi kamu mau tujuannya apa? Kalau tujuannya cuma senang-senang saja, sudah selesai. Senang-senang saja, kamu kurang puas dengan istrimu yang ini, kamu selingkuh nanti dengan yang lain. Kalau tujuannya cuma senang, namun kalau tujuannya ibadah, dia akan hadapi resiko apapun. Saya sudah nikah, sudah akad nih dengan dia. Istri sakit, dia dukung istrinya. Enggak dia tinggalkan. Istri masalah, saya sabar ini. Dia dapati suaminya juga. Suaminya kok malas ibadah, malas sholat. Dia tahan dulu ini. Dia tahu ini ibadah. Saya coba terus berusaha, yang jadi istri tadi berusaha untuk perbaiki suaminya terus. Suami saya ini malas ngaji. Dia tahu sekarang, oh tujuannya saya ibadah. Oh saya jadikan ini ibadah, ini lahan dakwah untuk saya. Lagi perbaiki niat. Jadikan nikah itu apa? Ibadah. Untuk gapai surga itu. Si wanita dengan suaminya jalan menuju surga. Suami dengan istrinya jalan menuju surga. Kiat yang ketiga, memperhatikan kriteria-kriteria yang diajarkan oleh Nabi. Kriteria ini diperhatikan. Bagi laki-laki, kriterianya adalah 1. Laki-laki yang dicari ya, berarti untuk akhwat. Cari 1 yang baik agama, punya kemampuan, ba'ah, siap tanggung jawab. Terus cari yang ketiga, yang sekufu. Sekufu artinya apa? Selevel. Selevel yang dituntunkan di sini, selevel dalam hal agama. Jadi bukan hanya level pendidikan saja, agama yang lebih penting. Kadang ada anak lulusan SMA dapat yang S1, enggak masalah, asal mau. Namun modal penting sini adalah sukufu dalam hal agama. Adapun untuk yang akhwat, kriteria yang ikhwan itu cari 1 yang baik agamanya. Baik agamanya ini dapat diketahui dari mana? Dapat diketahui dari tempat dia ngaji dan guru ngaji. Dapat diketahui dari tempat dia ngaji dan guru ngaji. Guru ngajinya siapa? Tempat dia ngaji di mana? Seleksi dari situ. Makanya biro jodoh ini kita tuliskan situ biodatanya lengkap. Kamu ngaji di mana? Guru siapa? Kalau ada yang protes, kok ini pakai guru-guru saja, kenapa nggak sembarang guru? Kamu ambil ilmu agama dari siapa? Emang yang ilmu agama nggak diambil dari sembarang orang. Lihat yang akidahnya benar, yang manhajnya benar, akidahnya bagus. Ini dia di tempat ngaji, guru ngaji. Itu dapat tahu itu. Oh itu ngajinya di situ nih. Oh ini berarti hampir sama dengan saya nih. Oh gurunya itu, tempat ngajinya di situ, tahu. Dicari kriteria akhwat yang dicari seperti itu. Yang kedua, kriterianya adalah yang kedua dari sisi cantik, dari sisi keturunan, dari sisi harta. Namun itu pilihan yang kedua setelah yang pertama.
Pertama dijadikan prioritas. Namun tidak masalah ketika seseorang itu melihat parasnya dulu. Dia tidak lihat agamanya dulu, lihat cantiknya dulu, boleh. Namun please deh yang laki-laki, mbok sadar juga mukanya bagaimana. Itu aja kasaran saya. Kamu cari yang putih, yang mulus, yang kinclong, ya. Cari yang super mewah dan mahal. Kamu tahu mobil mewah itu servisnya itu mahal loh. Yang putih, mulus, kinclong tadi servisnya mahal. Mikir-mikir kalau kamu punya gaji cuma 500.000. Mikir itu. Jadi pakai standar kamu juga gitu. Nanti ngaca, depan kaca, lihat. Oh iya, servisnya gini. Kamu pilih yang langsing, kamu lihat body kamu juga. Oh iya, lingkaran perut saya sekian. Paham ini? Ini saya sebut ini karena macam-macam biodatamu saya sudah baca. Saya lihat mukanya, ya Allah. Gumun saya itu lihatnya. Enggak ngaca saya bilang gitu. Sampai kadang saya emosi dengan ibu-ibu itu. Bu itu dikeluarkan aja itu, Bu. Gaya-gaya masalah. Orang nyadar. Mintanya yang selangit gitu. Dia gak sadar itu dirinya gimana. Cari yang tinggi 163. Tinggimu berapa emangnya? Bu lihat itu. Jadi sadar itu. Yang poin kedua ini jadi kan sadar diri. Ya, standarnya bagaimana? Pakai standar dirimu loh ini. Di cermin itu lihat nanti di cermin. Oh gini, saya standarnya gini. Paham kan? Yang laki-laki ini terutama ini loh. Kalau perempuan itu masih sadar-sadar. Yang laki-laki ini loh. Luar biasa sadarnya. Di bawah alam kesadaran. Bingung saya itu jadinya. Dari sisi penampilan gitu. Kan kadang perempuan juga lihat. Kadang mereka tertawa juga lihat kamu itu. Ya Allah ini cowok kok kayak gini macam-macam mintanya ya. Gitu. Jadi kedua ini perlu melihat keadaan diri juga yang ikhwan ketika cari. Terus yang ketiga. Cari yang subur. Taunya dari mana? Lihat keluarganya. Karena diantara tujuan menikah untuk dapat keturunan. Terus yang keempat, kalau dapat yang gadis lebih bagus. Ya, dapat yang gadis lebih bagus. Yang kelima, modal penting adalah cari yang nurut pada suami, bukan pembangkang. Bukan nanti ngatur-ngatur kamu. Jadilah suami takut istri. Gara-gara itu. Ikatan suami takut istri kan? Isti ya? Isti. Sudah ini para ikhwan? Tahu kriterianya kan? Terus kiat yang berikutnya lagi. Setelah milih kriteria, kiat keberapa? Kelima. Permudahlah diri untuk menikah. Jangan susah-susah. Makin jenengan gampangkan, insya Allah makin mudah. Makin jenengan itu kriterianya macam-macam gitu. Tunggu-tunggu aja lama-lama nanti kamu dapat itu. Ada yang sudah bagus agamanya, sudah kriterianya sudah bagus. Sudah bismillah. Gak usah persulit, kamu sulit-sulit. Nikahnya juga makin lama gitu. Dan banyak yang nikahnya lama itu karena mempersulit diri sendiri. Makanya saya sering nanya, kok telat nikah kenapa? Ya. Oh ini kayak gini-gini. Sebenarnya kriteriamu kamu turunkan. Sama seperti orang jual tanah itu, tanah di pinggir jalan. 2 tahun, 3 tahun gak laku-laku. Sebabnya karena apa coba? Apa? Mahal. Maka jangan pakai standar tinggi-tinggi. Makin kamu mudahkan, standarmu makin kamu mudahkan, insya Allah makin mudah untuk dapat. Ya. Kamu makin nimbang-nimbang banyak gitu. Ini sudah bagus agamanya di hadapanmu. Dari sisi ini bagus. Kamu timbang-timbang banyak. Makin lama sulit dapat itu.
Itu biasanya jadi masalah. Orang akhirnya nggak dapat jodoh itu di situ. Bukan karena masalahnya dia ini kriterianya terlalu tinggi, maka turunkan standar. Standar ini bisa diturunkan ketika kamu itu mau sadar diri. Ya, mau sadar diri tadi. Keadaan saya begini. Lihat kekurangan-kekurangan nih, saya kekurangannya gini. Sadar diri. Insya Allah makin mudah. Makin kamu gampang kan nanti makin mudah. Syaratnya nggak nengko-nengko makin mudah. Rata-rata yang cepat nikah itu gara-gara kayak gitu. Dia nggak macam-macam. Sudahlah, saya seperti ini, cari standar gini. Yang penting dia mau nurut gitu aja. Karena sederhana saja. Laki-laki yang penting dia mau nurut aja gitu. Yang perempuan, ya, pokoknya cari laki-laki yang soleh saja. Sudah, gampang. Terus kiat yang berapa lagi? Keenam, timbang-timbang saran orang tua. Orang tua itu pingin kayak bagaimana? Biar nanti tidak bertabrakan antara keinginan anak dan keinginan orang tua. Orang tuanya misalnya pingin cari orang Jawa, sudah nurut aja. Kamu jangan cari orang Kalimantan. Dipersulit nanti sama orang tua. Kamu sudah setuju terus maju, persulit lagi. Ya, dipersulit dalam hal itu. Jadi kadang butuh pertimbangan orang tua. Makanya kalau di sini biasanya tanyakan, orang tuamu tuh pinginnya apa? Gitu. Kalau orang tuamu kriteria gini, oh ini sudah pas ini, ya, maka nanti dicocokkan dengan itu. Terus yang berikutnya lagi, minta pertimbangan kepada Allah lewat sholat istikharah. Jadi lakukanlah sholat istikharah untuk minta pertimbangan. Istikharah itu nggak mesti sekali, bisa diulang juga. Namun untuk dapat petunjuk nggak mesti tunggu mimpi. Penting kamu lakukan, milih dulu ini. Ini ada pilihan A ini. Ya sudah, sholat istikharah untuk pilihan A itu. Kemudian tinggal jalan ini. Kalau memang itu Allah takdirkan yang ini, maka Allah akan mudahkan. Jika memang tidak ditakdirkan, Allah akan persulit. Biasanya seperti itu. Lalu yang terakhir, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan dalam jodoh. Minta yang terbaik dari Allah. Kemudian ada satu bahasan lagi, saya lagi susun, itu tentang apa-apa saja yang mesti dipersiapkan kalau sudah siap untuk menikah. Artinya sudah dapat jodoh, yang mau saya siapkan itu apa? Tahap persiapannya juga ada. Insya Allah saya biasanya bahas ini nanti di Masjid Pogung Dalangan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Adapun tentang biro jodoh Rumaiso, ini kami gambarkan sedikit, nanti ada keterangan juga dari Bunda Liski, nanti akan terangkan ini. Namun ini semua usaha dari Rumaiso untuk mempermudah pemuda-pemudi yang belum menikah untuk dipermudah dalam hal ini. Dan ini semuanya free. Jenengan nggak perlu tanggung jawab apa-apa di sini. Ya, nanti dari Rumaiso yang ngurus masalah ini. Terus yang kedua, kami mohon sekali itu bisa sabar. Kita sekarang punya anggota itu 1.500 ikhwan, 500 akhwat, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi banyak. Ada yang dari angkatan pertama belum dapat. Ada, ini sudah angkatan ketiga. Sebentar lagi saya tutup. Dan kita prosesnya itu setiap angkatan. Kalau ini sudah dijodohkan, nanti seminar berikutnya, seminar keempat, berarti angkatan keempat. Yang kemarin belum, nanti masuk lagi di angkatan berikut. Harus banyak-banyak sadar bahwa ini proses, ini bukan milih pakai mesin loh ini. Kalau pakai mesin itu cuma pakai aplikasi, jodohkan gini. Kamu akhirnya nikah karena aplikasi. Ini manual, milihnya manual. Ini cocok dengan ini, sekufunya itu ini. Pendidikannya ini cocok. Orangnya ini cocok gitu. Yang mesti yang kami butuhkan sekali itu adalah kejujuran dalam data.
Itu saja, kejujuran dalam data. Karena semuanya online nih. Kalau saya jodohkan yang orang sini dengan yang lain gampang. Saya sudah tahu datanya semuanya. Tinggal cari, itu nggak perlu pakai data-data gitu. Namun karena ini semuanya jauh berjauhan, sehingga butuh tadi kevalidan data, kejujuran ketika mengisi. Contoh, kalau memang sudah pernah menikah, ditulis sudah pernah menikah. Punya anak sekian, tulis itu. Ya. Kami tidak layani yang mau poligami di sini, enggak. Kasihan jomblo aja belum dapat. Itu jawaban simpelnya itu. Kami butuh kejujuran gitu. Contoh, ada cacat sesuatu, mohon maaf, bisa dijelaskan. Ini cacatnya gini. Sehingga pihak akhwat nggak kaget nanti ketika lihat. Terus yang ketiga, foto itu kalau diserahkan kepada panitia, foto sebenarnya nggak usah pakai edit Photoshop. Mukamu hancur lebur, pakai hancur lebur saja. Jangan pakai foto wisuda, foto lagi wisuda SMA gitu, atau foto SMP-nya dia pakai gitu. Apa adanya. Nggak sini nggak ada foto-foto edit nggak boleh. Karena perlu orang tahu nantinya itu. Ada nanti yang ini cocokkan, karena ibu-ibu kan nanti cocokkan. Ini kerja semua ibu-ibu bukan saya. Ya, mereka cocokkan. Oh ini cocok dengan ini gini. Ternyata pas lagi ditampil, ya Allah muka jerawatan hancur lebur, dia Photoshop semuanya itu tadi, edit ulang. Kami butuh keseriusan gitu. Jadi data itu benar-benar valid karena ini masalahnya online. Baru ketemu ketika nanti ta'aruf. Jadi dibantu seperti itu. Terus data-data yang ada ini jadi rahasia kami, nggak akan bocor ke siapapun. Kontak dari yang kamu mau ta'aruf pun tuh nggak akan diberitahu. Nggak ada punya peluang kamu untuk cari tahu ini, kecuali nanti ketemu langsung. Ketemu langsung ini apa adanya. Namun kalau dengan akhwat yang cadar itu nggak bisa langsung. Untuk lihat mukanya nggak bisa, saya nggak setuju. Nanti di depan orang tua, yang penting kamu bagaimana dulu ini. Setuju atau tidak dulu. Maju apa tidak. Dan alhamdulillah sudah beberapa angkatan ini ya sudah beberapa itu sudah nikah. Yang sudah punya anak ada. Ini masalahnya nggak hadir ini. Kalau hadir itu saya minta mereka testimoni. Testimoni biar kamu makin panas gitu. Nah ini belum ada yang datang nih, yang ini sudah suruh hadir sebenarnya. Tapi nanti boleh kita diterangkan itu. Jadi sebenarnya seperti itu. Ini prosesnya itu. Jadi paham ya. Kalau mungkin biro jadi yang lain itu enggak. Ini ada yang pakai aplikasi untuk cocokkan kayak gini gitu. Kita nggak mau. Ya kita cocokkan data nanti. Data ini A dengan B ini gimana. Sukufu atau tidak. Pendidikannya bagaimana. Orang tuanya itu bagaimana. Nanti ditanyakan sama yang perempuan. Kamu setuju nggak dengan yang ini. Itu nggak kontak langsung juga. Lewat ada ibu-ibu yang ngurus nanti, yang ini juga yang ikhwan ini bagaimana gitu, setuju atau tidak dengan ini gitu. Jadi pencocokannya kayak tadi, nggak dimasukkan dalam satu grup juga nggak. Ya. Jadi ada pihak nanti ibu-ibu yang biro jodoh ini ada tim yang nanti yang bantu untuk itu. Dan mesti sabar-sabar karena yang kerja ini ibu-ibu juga punya pekerjaan, itu punya anak, ada yang jadi guru, ada yang punya kesibukan gitu. Gak setiap hari dia pegang HP gitu. Kamu jangan neror ibu-ibu. Nggak boleh. Pelan-pelan sabar-sabar gitu loh. Semuanya serba kita bantu gitu. Ini untuk memudahkan saja. Memudahkan untuk proses ini. Dan kami harapkan mudah-mudahan kalau ini sudah berhasil sampai kita nanti arahkan sampai nanti mau proses untuk khitbah atau lamaran gitu. Setelah itu kami bebaskan. Bahkan dari sisi nanti urusan mau tanggal kapan-kapan terserah. Kadang kami cuma sekarang ini saya mungkin tidak bisa hadir, namun mudah-mudahan ini cuma fasilitasi. Kalau memang dekat saya kadang itu bisa penuhi undangan tadi, namun kadang juga tidak. Sehingga saya tidak terlalu banyak janji untuk saat ini. Jadi seperti itu. Nah itu mungkin penyampaian saya. Sebelumnya ada pertanyaan dulu? Ada? Ada enggak? Tanya saja. Ayo. Tes. Mas Tri kasih Bu Liski nanti biar ngomong. Yang akhwat nanti bisa pakai mic juga nggak apa nih.
Ini Bu Liski nanti ada mic. Akhwat bisa nanya. Yang Ikhwan ada yang nanya? Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya mengenai kriteria memilih wanita. Yang pertama itu adalah agamanya. Yang tadi disampaikan adalah mengenai bagaimana manhajnya ya, Ustaz. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ketika ada kesempatan untuk bertaaruf dengan seorang wanita yang kita ketahui mungkin ustadznya tidak atau manhajnya masih beda. Ini yang tanya Ikhwan. Ya. 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 Terus? Nah, kemudian apakah sebagai Ikhwan itu kita coba untuk lanjutin telusuri lebih jauh dulu atau langsung apatis seperti itu? Kalau Ikhwan itu programnya tidak terlalu berat kalau seperti itu. Karena Ikhwan nanti tugasnya untuk didik. Berarti kamu arahkan. Namun kalau bagi akhwat berat. Kalau dia dapat laki-laki yang tidak bagus dari sisi agamanya, beda pemahamannya dengan dia, dia akan cenderung nanti diarahkan ke yang salah berarti. Karena dia butuh imam. Kalau laki-laki bisa ngimami. Tanggung jawabmu didik. Gitu. Jadi kemudian selanjutnya yang diperhatikan adalah apakah akhwat tersebut manutan atau enggak gitu. Iya. Manut kan berarti gampang. Manut itu kan gampangan gitu. Bisa tanya pada orang-orang sekitar gitu, teman-temannya, lingkungannya. Kan ada omongan-omongan itu orang. Dan orang kalau yang kanan kiri ngomong itu jujur semua. Nggak mungkin dia bilang ke yang satu RT itu, nanti ngomong saya kayak gini-gini, nggak mungkin. Pasti jujur semua. Oh, ini anaknya itu baik, di rumah terus, nggak pernah keluar, jarang bergaul dengan laki-laki. Dia itu manutan, tahu dari lingkungan sekitar. Gitu. Nah, jadi beda antara laki-laki ya. Kalau laki-laki masih bisa arahkan. Kalau yang perempuan, ini yang sulit. Kalau kamu dapat istri yang biasa, misalnya kamu bisa bimbing, nggak masalah. Penting laki-laki ini punya ilmu. Gitu? Sudah? Baik. Ada lagi? Akhwat ada? Yang Ikhwan ada? Tanya tuh, nggak usah malu-malu loh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah selama proses taaruf itu bisa satu waktu dengan proses nazar? Kalau nazar baiknya di hadapan mahram. Ada orang tuanya gitu. Jadi biasanya sebelumnya itu tahu dulu. Tahu dia itu bagaimana, tahu-tahu dulu gitu. Karena masalahnya nazar gini, wanita itu kalau di nazar itu sudah menampakkan sesuatu yang dia miliki yang istimewa gitu dari wajah. Sehingga ketika kamu langsung nazar tanpa ada mahram, lebih banyak mengecewakan kalau nggak jadi. Sehingga harus pastikan dulu, kamu kemungkinannya taruhlah 85% sudah iya, baru kamu nazar. Itu lebih aman. Kalau yang sebelumnya kamu saja masih ragu-ragu, terus nazar, jadinya laki-laki ini jadi ahli nazar. Gitu. Yang ini coba, nggak cocok, coba lagi gitu. Kasihan yang rugi itu pada si perempuan. Beda kalau tadi 85% sudah cocok nih, 90% sudah cocok, sudah yakin nih. Bismillah, sudah istiqoroh. Lalu ke orang tuanya, nanti kan ketika itu ketemu dengan keluarga dan dia juga ada di situ. Itu nggak banyak lebih buat kecewa gitu. Kalau memang ketika itu nggak jadi, ya ini wajar. Tapi biasanya ketika sudah nazar ini sudah lebih memantapkan lagi, malah pingin cepat-cepat untuk nikah. Gitu. Paham? Ada lagi? Ya.
juga dikatakan, saya lupa jelasnya seperti apa. Rasulullah waktu itu pernah menikahi seseorang yang ingin menikah dengan surat Al-Fatihah atau dengan surat-surat lainnya, atau dengan hafalannya itu ada di hafalan. Terus yang ditanyakan? Yang saya tanyakan itu apakah bisa seperti itu? Ini masalah mahar. Iya, sama. Yang tepat itu pembahasannya ketika itu ada seorang sahabat ketika ditanyakan ada seorang wanita itu yang ingin menghibahkan dirinya di hadapan Rasulullah SAW, minta Rasul untuk menikahinya. Rasul nggak mau, maka Rasulullah SAW tawarkan pada sahabat. Terus ada sahabat yang katakan saya mau nikah. Kemudian Rasulullah SAW tanya, kamu punya apa yang bisa kamu jadikan mahar? Selanjutnya ceritanya Rasul tanya beberapa, dia itu nggak punya. Ujung-ujungnya sampai pada ditanya, kamu punya cincin besi nggak? Cincin besi juga tidak punya. Baru Rasulullah SAW tanya, kamu punya hafalan Al-Quran nggak? Punya. Tahu hafalannya apa? Belum tahu. Hafalannya itu dia punya hafalan Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Riwayat yang lainnya itu disebutkan dalam Bulughul Maram. Dia bilang iya. Nah, jadikan itu sebagai maharmu. Maharnya bentuknya juga bukan setor hafalan. Maaf, bukan baca atau setor hafalan. Maharnya sebenarnya yang tepat mengajarkan Al-Quran. Jadi bukan Al-Fatihah. Paham? Kalau saya jadi akhwat saya nggak mau. Murah sekali. Cuma 7 ayat. Kalau tadi itu hafalannya banyak tadi. Kita itu nggak baca lengkap hadis. Dan tahu oh dia pakai hafalan. Wah saya hafalan aja lah, An-Naba aja lah. Ini Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa itu. Riwayat yang lain sebutkan kayak gitu. Paham? Baik. Jangan pesimis, insya Allah ada yang mau tetap walaupun dengan kul-kul. Terus ada lagi. Ada lagi ikhwan. Mana? Ada lagi. Akhwat ada di bawah? Akhwatnya ada? Nah ini ada ikhwan lagi. Mic kasih belakang coba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mahar, ini mahar, harusnya akhwatnya. Itu biasanya orang tua yang terlalu mempersulit dan kadang pakai standar karena lihat dari si perempuan. Itu beberapa daerah saja, standar beberapa daerah. Maka kamu nanti lihatnya dari ini asalnya dari mana itu. Biasanya orang tuanya itu karena faktor di daerahnya itu. SMA dengan S1 beda maharnya. S1 dengan S2 beda, S3 dengan profesor beda. Hajah dengan yang belum beda lagi, makin tinggi. Itu cuma di beberapa daerah. Paling enak nikah di Jawa aja, nggak pakai standar itu. Seperangkat alat sholat sudah cukup. Dah, baik. Ada lagi? Ayo ikhwan. Tanya dong. Ini sebenarnya itu kalian banyak nanya. Mau tanya apa lagi? Tanya lagi. Kan dalam rukun pernikahan itu ada 4 kalau nggak salah. Rukun pernikah ada berapa? 5 apa 4? Biasanya KUA tanya itu pas kamu mau nikah loh itu. Calon suami dan istri terus. Sebentar ya aku tunggu. 2 orang wali. 2 orang? Wali. Ada wali nikah. 3. Yang keempat? Kemudian ada 2 orang saksi. 5 ijab kabul. 5 akan nikah ijab kabul. Iya. Kan ini saksi Ustaz. Iya. Apakah saksi itu harus dari pihak keluarga kita yang terdekat atau dari kerabat
Bisa. Jadi tadi rukun nikah ada berapa? Ini yang mau nikah ini. Rukun nikah ada berapa? 5. 1. Calon laki-laki, calon perempuan, terus wali nikah. Wali nikah si siapa? Perempuan. Terus yang keempat 2 saksi, yang kelima ada ijab qabul. Yang ditanyakan tadi apa? Saksi biasanya dari pihak keluarga. Kadang dengan tokoh bisa juga. Ada lagi? Akhwat silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bagaimana caranya mencari teman dekat si Ikhwan yang bisa saya tanyai, dan apabila jika teman dekatnya kebetulan saya mendapatkan teman dekat yang Ikhwan itu seorang Ikhwan juga, apakah saya boleh langsung kontak dengan si temannya itu? Terima kasih. Bisa asal seperlunya. Boleh kontak dengan lawan jenis, ya terutama bukan yang pihak yang lagi ini ya, lagi ta'aruf namun lewat lain, namun seperlunya. Boleh. Ada lagi? Akhwat ada lagi? Kalau nggak ada, Bu Rizky bisa berikan keterangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi sudah sangat jelas banget. Aku tua sosial sudah memberikan gambaran bagaimana seluk-beluk biro jodoh itu. Ini permasalahan yang sedang saya dan tim hadapi, yaitu saya ingin menyampaikan kesulitan-kesulitan kami. Jadi untuk masalah kas, kemudian mekanisme, kemudian tahapan, ini yang memang harus diketahui oleh seluruh peserta biro jodoh, di mana peserta biro jodoh ini banyak sekali protes ke kami, dan saking pusingnya Kak, sampai kami ini bolak-balik koordinasi gimana cara mengatasinya. Akhirnya setelah kita sudah menemukan cara gimana memecahkan masalah ini, itu nggak cuma tim loh ya. Ini Ustadz sendiri langsung dijapri sama peserta. Langsung bahasa saya saking jengkelnya, saya bilang bu anak nyolot banget gitu. Itu yang memang apa ya, mereka itu karena nggak sabar gitu, nggak sabar tapi nggak tahu gitu, orang nggak tahu kok bisa begitu gitu. Jadi nggak gampang dalam kami menangani peserta ini karena banyak ya. Akhirnya Ustadz Abdul langsung bikin pengumuman prioritas. Nah, kenapa hanya prioritas? Lantas yang punya uzur nggak hadir untuk ikuti seminar ini bagaimana? Sudah menunggu lama, tapi karena nggak bisa hadir, ternyata kemudian nggak diurus lagi gitu. Bukan seperti itu maksudnya. Jadi kenapa prioritas yang hadir ini nanti yang akan diproses? Karena yang hadir ini nanti akan paham gitu. Mereka paham, oh seperti ini toh prosesnya, seperti ini toh tata caranya mengikuti biro jodoh, dan kinerja tim itu seperti apa gitu. Jadi saya sampaikan tahapan-tahapan yang pertama kami lakukan untuk peserta itu, kami menerima pendaftaran sudah, kemudian diberikan tawaran untuk mengisi formulir sudah, kemudian pengembalian formulir pun sudah ditentukan kepada siapa harus dikembalikan formulir. Tetap juga itu ngeyel dikembalikannya ke yang memberikan pengumuman. Masih juga acak-acakan seperti itu. Dan kami juga agak kesulitan kalau memang peserta itu nggak manut dengan apa yang sudah disepakati oleh biro jodoh gitu kan. Nah, itu yang baru yang di awal ya, itu dari pengembalian formulir saja udah seperti itu. Nah, tahap selanjutnya
kemudian kami kumpulkan sampai dengan saat ini memang sudah 4 grup itu sudah full, tetapi masih ada peserta yang belum ke-invite dari pembukaan. Masih ada sekitar 439 lagi. Itu masih dalam penantian. Nah, dari peserta yang membludak seperti ini, maka lagi-lagi Ustadz Abdul bikin pengumuman di stop. Tahu gak yang tadi? Protes lagi. Sampai setelah saya jelaskan begitu masih japri lagi. Bun, tunjukin dalilnya mana? Dalil yang mengatakan bahwa orang Jogja hanya boleh menikah dengan orang Jogja. Sistem zonasi, Bu. Belum juga proses, baru kita masih menerima pendaftaran. Jadi bukan serta-merta karena Ustadz itu saklek gitu ya, karena memang ada hal-hal yang memang memberatkan kita itu, ada pertimbangan-pertimbangan yang memang harus kita atur gitu. Oh seperti itu ya. Nah, semoga yang hadir ini nanti juga bisa memberikan pengertian ke peserta yang tidak hadir gitu. Nah beruntung ikhwan akhwat yang saat ini hadir itu jadi bisa mendengar langsung. Ini masih proses loh ya, masih penerimaan, belum kita prospek antara ikhwan dan akhwat. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Abdul bahwasanya tim itu sangat repot. Ya bayangin aja, kita kan punya keluarga, punya urusan banyak, pegang HP terus-terusan. Itu ada Umi Ganing itu sampai diprotes, Umi ternyata sekarang punya pacar ya. Itu pegang HP pagi siang malam nggak ditaruh. Iya, sampai dicemburui juga sama suaminya. Bayangin seperti itu, kalau udah megang HP, tanyakan ini bagaimana, ribet pokoknya. Itu satu. Yang kedua, dari setelah penerimaan pendaftaran, kemudian kami print, ngeprint juga butuh waktu. Setelah kami print, kemudian ada proses lagi yang angkatan, kebetulan angkatan ketiga ini setelah di print diadakan seminar semacam ini. Nah, sebenarnya seminar ini bukan kali yang pertama. Dari angkatan yang pertama juga sudah diadakan seminar. Bukan karena kepingin membagi-bagi, membatasi bahwasanya orang Jogja hanya boleh nikah sama orang Gunung Kidul. Nah ini peserta yang dari luar itu, angkatan pertama itu ada dari seluruh Indonesia itu ada. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Papua, dari Kalimantan, semuanya ada. Bagaimana tanggung jawab kami untuk mengurus itu semua kalau itu semua kami terima? Jadi kenapa kami prioritas dan kenapa kami nggak terima yang jauh, yang dari luar wilayah Jawa Tengah tentunya. Ini masih berbaik hati nih, Jawa Tengah masih kami terima. Kadang-kadang ibunya, bapaknya yang minta gitu, mohon-mohon gitu. Terus diam-diam suka kasihan gitu. Nah ini akhirnya yang dari luar lingkup yang disebutkan terpaksa tidak diterima karena satu, kita gimana mau menghandle orang yang tidak kita kenal, yang jauh, yang bagaimana nanti ta'aruf nazar itu harus melalui online. Karena untuk yang nazar ini nanti itu kan langsung dengan Ustadz Abdul, dengan pembina BC ini. Seperti itu. Nah, itu semua terlepas daripada prospek peserta. Setelah gimana? Sekarang yang pesertanya nanti tunggu aja Bu, yang mau nazar tunggu. Ya. Bukan nazar, mau ta'aruf. Oke, sebentar Bu. Ya. Kita ini dulu.
Ya. Yang kenapa Bu Rizky milih cuma di wilayah Jogja saja? Sebutkan alasannya, Bu. Baik. Kenapa kita memilih yang di Jogja saja? Satu, di antaranya karena orang-orang Jogja itu karena tanggung jawab kami ya, itu tanggung jawab kami, bahwasanya kami pilihkan itu karena di formulir itu sudah disebutkan, suruh mengisi ngajinya itu sudah di mana. Itu bukan berarti kamu harus muridnya Ustadz Abduh, bukan. Ditanyakan ngajinya dengan siapa, silahkan disebut siapa saja gitu. Ini kemarin masalah banget itu, masalah gede banget itu, sampai saya share di keempat grup itu. Nah, itu salah satunya. Alasan lainnya? Alasan lainnya karena ya itu masalah agama tentunya ya, kami pilihkan yang memang sudah berilmu minimalnya. Yang kedua karena memang orang Jogja itu banyak yang sudah kami kenal. Setidaknya dalam mencari tahu siapa dia itu mudah. Ya, gitu diantara alasannya. Ya, jadi itu diantaranya. mau diseleksi itu kan cari info gampang. Oh, ini tinggalnya di Sleman, Slemannya mana? Kan bisa cari dari kenalan kita di Sleman. Kalau kita kasih tahu di Jakarta, nah, Jakartanya mana? Nggak ada kenalan. Itu kenapa dipilih satu wilayah zonasi tadi itu. Ya, betul, zonasi. Itu masalahnya. Ini bukan masalah apa-apa, ini bukan. Biar tahu nanti info ini si A ini bagaimana orangnya. Kan nanti tahu, oh itu di Gunung Kidul di Ngawen sana misalnya. Kan tanya, orang Ngawen kenal ini enggak? Tahu infonya valid enggak ini? Dia katanya bilang dia itu belum nikah gitu. Misalnya. Coba dicek, oh ternyata sudah nikah. Ah, data berarti bisa kita buktikan. Ya beda kalau wilayahnya jauh. Karena ini semuanya serba online. Ini paham ya? Nah, terus lanjut lagi Bu Rizky. Apa Pak? Ya. Itu dari yang kenapa wilayah dibatasi. Itu sebentar, semuanya untuk peserta sendiri. Semuanya demi kebaikan peserta sendiri. Jangan sampai nanti ada kasus di kemudian hari kemudian ada saya daftar di Rumah Isoh nggak ada pertanggungjawabannya gimana, tertipu gitu kan. Ternyata ihwannya tuh udah punya anak 3 gitu. Jadi itu juga salah satu pertimbangan kami kenapa yang terdekat kami prioritaskan. Ya, terus kemudian dari tahapan berikutnya setelah kami ngeprint data itu, kemudian ada pembekalan seperti ini. Nah, ini alhamdulillah sekali. Semoga seluruh peserta ini benar-benar paham dengan tadi yang disampaikan oleh Ustadz ya. Itu semuanya sudah Ustadz sampaikan. Dan itu tadi yang mau saya sampaikan, itu garis besarnya seperti itu. Kemudian setelah penukaran data ini dari print itu, kemudian yang pertama kami lihat dari data peserta yaitu di mana domisilinya, kemudian usianya berapa, kemudian pendidikannya. Setelah itu yang lain-lain enggak saya baca, kemudian lanjut ke kriteria yang kemudian kami lihat. Kriteria dari Ikhwan dan akhwatnya, dia pilih siapa? Ikhwan dan akhwat. Ya. Setelah kita lihat ternyata ini cocoknya dengan ini cocoknya dengan ini. Tetapi enggak gampang juga. Dari umur, kemudian pekerjaan, pendidikan, penghasilan, itu kebanyakan jomplang dengan kemauan. Kriteria itu enggak sesuai banget dengan yang contoh langsung aja Bu. Oke, contohnya buka-bukaan aja nggak apa-apa. Iya, saya buka nih ya. Soalnya kesel nih. Dari Ikhwan dulu, Pak Ahwat dulu. Ikhwan dulu. Baik. Contohnya data Ikhwan. Nah, salah satu Ikhwan. Usianya udah 40. Terus? Duda. Terus? Pengennya gadis. Ya, terus? Kriterianya
Pasti Ahwat udah tahu kriteria Iwan kayak gimana. Coba. Yang langsing, tinggi, Ya. putih, meneduhkan, menyejukkan. Tiang listrik dicat putih. Iya, meneduhkan, menyejukkan, tinggi, pohon kelapa pinggir pantai itu dapat. Coba kayak gitu. Paham kan Iwan kan? Nah itu contoh Iwan gak tahu diri yang tadi saya sebutkan. Nah itu. Terus yang Ahwat contohnya. Masih Ikhwannya biar dia. Yang paling sulit Ikhwan. Iya, yang paling sulit Ikhwan. Iwannya lagi? Kalau dia anak kecil udah saya omel-omelin habis. Terus? Itu tadi. Ada lagi yang Ikhwan lagi contoh satu Mintanya lagi. yang putih, begitu dicek dia sendiri berat badannya dia 95. Mintanya yang langsing. Kulitnya minta yang putih tadi, ternyata dia hitam. Langsung saya tanya, kenapa minta yang hitam? Antum sendiri kulitnya gelap. Begitulah karena saya merasa diri saya sudah hitam, maka saya cari yang putih. Biar anaknya belang-belang gitu nanti. Sampai Ikhwan itu ada yang minta ukuran hidung. Hidungnya yang mancung. Saya bilang, kalau lu bisa cari sendiri ngapa nyuruh orang? Repotin kan? Udah gitu, Bu Liski itu. Gimana? Bu Liski itu tinggal lama Jakarta tapi asli Semano. Ini bahasanya masih lulu gue ini. Terus Bu. Nah, si Iwan itu udah yang ini yang tadi udah nih, Pak. Ini peserta lagi yang baru. Ikhwan lagi apa Ahwat? Ikhwan, pokoknya saya masih gedek sama Ikhwan. Saking emosi itu. Jadi kriterianya dia udah sebutin yang begini. Kita kasih sesuai loh ini ya. Kita tuh benar-benar nyari yang benar-benar sesuai sama mereka. Minimal sudah mendekati dan kurang dikit. Karena kan peserta banyak. Iya. Kalau nggak dicari yang sesuai ngapain gitu. Wong ada kok gitu loh. Stok banyak gitu. Terus. Nah, kita kasih yang sesuai. Cantik sudah. Tinggi langsing sudah. Pendidikan fotonya dong. Terus? Ini foto bukan untuk di share dan disimpan nih. Itu udah ada perjanjian loh ya. Ya, terus? Begitu dikasih foto harus langsung dihapus. Kasih foto. Ternyata nggak seperti yang saya harapkan. Loh. Jadi dia bayangin dulu kalau orang udah tingginya sekian, beratnya sekian, warnanya kulit putih ini. Nah, kenapa harus cari yang sempurna gitu loh? Sulit sekali untuk memberikan apa yang dia mau dengan kesempurnaan yang seperti itu. Maka saya closing saja kalau udah dapat peserta yang kayak gitu itu, saya bilang aja selamat menikmati masa jomblo Anda gitu kan. Entah itu sampai kapan. Tetap kami nggak bisa dengan memberikan seperti itu. Dan lagi nih Ikhwan ya. Aduh Iwan lagi kasihan. Jangan sungkan-sungkan menuliskan berapa penghasilan antum kalau antum pengen cepet jodoh. Terus? Ini kan penghasilannya berapa dia tulis? Iya, salah satunya ya yang saya cek juga itu hobi. Wah, bagus sih mendaki dan sebagainya, olahraga, kuliner. Terus? Saya lihat penghasilan 700.000. Nah kalau maunya yang kulineran, kriteria yang cantik, lah habis buat beli bedak aja kagak cukup. Jadi mumet, kita tuh mumet gitu loh, nggak gampang. Udah nih Ikhwannya, nanti saya tambahin kalau masih ada nih Ahwadnya dulu. Sekarang Ahwad. Terus dikira servis gampang gitu ya buat 700.000 ya.
Mana ada itu kosmetik harganya 700.000 dibagi untuk biaya sekolah anak, ngekos pula, coba. Nah, untuk yang ahwat ini, satu lagi ya, yang Ikhwan status tadi ya, status tadi. Soalnya ini benar-benar kisah nyata terjadi dan kami sudah menemukan 2 kasus. Ditulisnya masih lajang, ternyata dia pernah menikah. Terus? Nah itu. Diceknya bagaimana itu, Bu? Saya juga sudah ngecek, langsung saya cek, ternyata memang di situ dari IG, dari FB dan segala macam, ternyata masih lajang. Ketika kemudian ditelusuri, ternyata memang ketemulah siapa istrinya, siapa keluarganya, di mana. Gampang gitu loh. Hari gini nggak mungkin ada yang sulit kalau udah yang namanya medsos. Jadi jangan berani-berani bohong deh ya. Karena kami gampang banget ngelacak gitu loh. Kalau udah siap daftar di BJ Rumaiso, siap jujur. Gitu aja. Itu nanti mempersulit diri sendiri kalau nggak jujur dengan status. Paham ya, Ikhwan? Iya, Bu. Sudah KO semuanya ini, Bu. Bukan ustadz, saya nggak nawarin ustadz. Yang ahwat Bu, yang ganti ahwat. dong. Ini ahwat nih. Kalau ahwatnya, jadi ahwatnya itu, yang cari ikhwannya ini yang macam-macam dia. Sama-sama, imbang. Enggak, maksudnya ahwatnya ini yang macam-macam sekarang. Sama iya, imbang Ya. sama Ikhwan. Sebenarnya sama. Apa itu gitu. kasusnya dia, Bu? Kasusnya yang pertama, buka-bukaan kan, Tat? Iya. Iya deh. Dia tadi usianya sudah sekian. Sudah punya Usianya anak. berapa? Ngomong aja. Oke. Di atas 37 lah gitu. Terus? Atau yang sekarang kasus saya tangani, usianya ahwat sudah 42. Terus? Gajinya nggak apa-apa ya kalau ahwatnya ada di sini, tapi kan nggak disebutin. Gajinya 27 juta. Punya anak 1. Oh, berarti janda. Kriterianya. Terus? Minimal gaji sama. 27 Aduh. juta. Ada nggak orang Gunung Kidul Atau Jogja yang bisa minang janda anak 1 dengan melebihi itu semua? Kalau ada nih ya, kalau ada Ikhwan yang bisa melebihi itu, dia cari gadis, tau nggak sih? Jadi jangan terlalu muluk-muluk ya ahwat, gitu loh. Kalau bayangin aja, kalau ada Ikhwan usianya mungkin 40-an, gajinya 27 juga bahkan lebih, dengan itu tadi, itu baru kriteria masalah materi loh ya. Kriteria yang lain masih tetap dengan yang soleh, dengan yang badan yang tegap, dengan yang humoris, yang penyayang, yang bekerja keras, yang tidak merokok, yang nggak akan mau dengan janda anak 2. Lah duit punya kok, mau ngapain? Mesti cari yang gadis gitu loh. Iya betul ya Ikhwan ya. Terus lagi, untuk ahwat-ahwat ini kebanyakan ditolak oleh Ikhwan. Itu salah satunya dari berat badan. Suruh fitness lah, Bu. Nah, tuh. Kalau udah yang berat badannya kelebihan, aduh Bun, enggak deh Bun, yang lain aja saya, gitu. Sakleknya lagi lewat Bun, loh. Kagak dibaca itu data, lewat aja Bun katanya. Terus gimana solusinya kalau kayak gitu, Bu? Nah itu untuk ahwat-ahwat yang punya kriteria, misalnya dia tuh merasa ada kekurangan di satu titik misalnya, ya jangan terlalu mengharap yang saya sederhana saja deh. Kalau nurut sama Ustadz mah gampang, hari ini najor bisa gitu loh. Tapi turunkan itu standar.
Oh, berarti turunkan standar gitu. Yang akhwatnya maupun ikhwan. Turunkan standar. Ada lagi yang akhwat lagi? Kemudian yang akhwat, nih ini beneran loh, ini kalau nggak saya baca saya nggak mana kepikiran sih gitu ya. Saya mau ikhwan pekerja keras. Terus? Yang dadanya bidang. Six pack. Pokoknya ditulisnya kayak gitu tak. Terus? Yang dadanya bidang, dagunya persegi. Nah ini kayaknya mau nyari kapling tanah kayak gitu. Yang bidang, yang persegi, dagunya. Terus kita mau nyariinnya kayak gimana gitu. Di apa namanya itu di formulir nggak ada ditulis sama Ustadz. Dagu bentuknya gimana, nggak ada? Nggak ada memang. Terus dia tambahin di mana itu, Bu? Itu kan di kriteria mereka tulis sendiri kriterianya tuh yang kayak gitu. Jadi banyak kriterianya itu ada juga yang mintanya macem-macem, yang gajinya gede, yang ini. Yang paling bawah ditulis yang mau membantu pekerjaan rumah tangga. Nah loh, itu belum suaminya udah dirancang. Suruh di dapur, di sumur, kayak gitu. Jadi kami perlu sampaikan semua ini, semuanya tuh paham dan memahami. Oke ya, kita saling paham dan memahami. Jadi memahami kami gitu. Dalam menangani itu nggak mudah, mencarikan yang sesuai kriteria itu sulit. Nah kenapa sampai ada yang angkatan 1 sampai sekarang nggak nikah-nikah, nggak dapat di biro jodoh? Karena standarnya nggak diturun-turunin. Ya standarnya nggak diturun-turunin, nggak usah dicarikan saja, Bu. Nah itu Ustadz kadang suka gitu. Saya bilang Ustadz tuh kadang saklek, tapi kita masih berbaik hati. Di belakang Ustadz masih kita nggak usah baik-baik, nggak apa-apa. Tuh kan kalau nurutin Ustadz udah semuanya di delete nih. Oh, ini di delete gitu. Iya macam-macam saya suruh hapus itu. Kemarin aja ada yang neror saya itu apa kemarin itu ya. Dia kemarin nasihati apa gitu. Oh enggak, gara-gara di grup saya masukin tausiah. Ya, Ustadz ini kok tausiah terus, saya balas. Saya sebenarnya mau keluarkan kamu dari grup ini. Masa dikasih tausiah nggak mau, coba lihat. Kok nggak ada perkembangan biro jodoh. Cuma dikasih tausiah terus dia ini agak emosi. Saya sebenarnya mau keluarkan kamu dari grup ini. Kamu kira cari jodoh itu kayak beli gorengan di pasar apa? Saya sampai kasar kayak gitu saya bilang gitu. Makanya mikir itu. Akhirnya dia minta maaf ya Ustadz, saya serius, saya sabar untuk cari jodoh. Akhirnya ngalah juga. Kalau kita keluarin itu. Untung saya nggak hapus-hapus, saya biar ibu-ibu aja yang ngurus. Kalau saya main hapus-hapus sudah delete semuanya itu. Terus ada lagi, Bu? Ya. Sudah, sekarang cocokkan data. Langkah selanjutnya apa? Setelah kita cocokkan data, ternyata kita dapat kecocokan. Kemudian yang ini ya. Ikhwan Ahwat di WA gitu kan? Iya, kita japri. Ikhwan Ahwat itu dengan kriteria yang tadi itu kita japri semuanya melalui dijapri tim. Oleh siapa? Oleh tim. Jadi tim ditangani oleh tim BJ. Tim BJ itu dibagi anggotanya itu nanti japri si A, japri si B gitu. Iya betul. Nanti dia punya pasangan gitu. Oh ini japri A dengan B ini, akhwat ini sama ikhwan ini gitu ya? Iya. Jika cocok, lanjut gitu. Kemudian mereka lanjut. Nah di dalam proses ta'aruf online itu yang ditangani oleh tim, seluruh apa yang ingin diketahui tentang pasangannya itu diutarakan sama tim. Tapi tidak dibuat satu grup, japri masing-masing. Grup. Ya. Tidak ada grup yang isinya bertiga, ikhwan, ahwat, peserta. Itu enggak. Kenapa tidak boleh seperti itu? Kalau boleh, kalau saya perbolehkan dengan grup supaya meringankan, ini meringankan ya. Meringankan kerjaan tim, mereka ngobrol sendiri, japri. Saling japrian. Iya, enggak, mereka kan di grup. Iya, terus akhirnya otomatis ngobrol di grup dong.
Hanya ada tim di grup itu. Tapi ada juga yang sampai japri-japrian kan? Karena itulah maka kami larang kemudian, karena kemudian mereka enggak ngobrol di grup. Kita keluar yuk. Enggak enak ada Umi. Anak pengen nanya yang lebih penting, malu kalau ada alasannya kayak gitu. Oh. Terus mereka mojok deh berdua. Mojok WA maksudnya? Iya. Nah. Itu kasus yang ringan. Mojok WA-nya ketemuan dan itu terjadi. Ada yang ketemuan juga? Ada, karena kita kasih kelonggaran mereka untuk masuk ke dalam grup. Nah, itu Nah, makanya itu kenapa kenapa? tidak boleh dibuat grup. Paham ya? Jadi si ikhwan ini dihubungi, akhwat ini dihubungi oleh pihak sini. Nanti yang ini tanya apa? Tanya lewat yang nanti hubungi BJ tadi. Nanti yang ini tanya lagi ke situ, gitu. Jadi ada pihak ketiga perantara sehingga tidak tahu kontak masing-masing. Ya, gitu. Terus? Ya, jadi tidak ada yang tahu kontak masing-masing. Kemudian di dalam mereka japri itu sampai benar-benar mereka itu masing-masing paham betul dengan siapa dia akan berjodoh. Jangan sungkan menanyakan apapun yang memang itu diperlukan. Tapi kalau sudah klik, kalau memang sudah mantap, itu kan masuk ke tahap selanjutnya. Itu Untuk dikasih nazar. foto atau tidak? Untuk yang memang minta foto, kami kasih foto. Nah, ada juga yang nggak butuh foto, karena memang itu tadi ikhwannya juga ternyata ada yang baik gitu loh. Jadi Masya Allah. Iya, ada yang baik ternyata. Pasrah aja dia gitu, siapa aja gitu ya. Ya, tapi kalau saya nyebutnya ada yang baik, berarti yang lain gimana itu? Nah, ternyata setelah kita proses seperti itu, kemudian memang dari foto itu untuk akhwat. Itu berlangsung berapa lama? Tergantung kesepakatan mereka dengan kemantapan. Kalau sudah Ternyata cocok sudah? Dia kebanyakan ikhwan gini, saya perkenalkan dulu data ini ke orang tua saya, Bun. Baik, silakan. Mereka berembuk nih, orang tua yang mutusin gitu. Kalau udah ke orang tua biasanya gampang gitu. Gampang putus sama gampang jadian maksudnya. Ya gitu kan, emang orang tua kan jadi pertimbangan tadi yang banyak seperti pertimbangan gitu. Kadang anaknya mau banget, ibunya kagak boleh gitu. Ada juga seperti itu. Iya. Nah, nanti kalau mereka sudah cocok, kemudian masuk ke tahap selanjutnya. Ta'aruf. Ya. Ta'aruf nanti langsung. Ta'aruf langsung. Nador sama Ustadz. Hari ini ada berapa pasangan? 8. Nah, baru 8. 8 ini proses kami japri itu 1 minggu. 1 minggu itu dari tim kami yang masih ada baru 5 orang ini dapat 8 pasang. Yang lainnya tunggu. Yang lainnya tunggu gitu. Ini juga masih dadakan karena Ustadz minta. Sebelum ini Ustadz minta stop. Sebelum diadakan seminar nggak boleh japri dulu, nggak boleh proses dulu. Jadi kenapa selama ini diem grupnya teng? Karena memang Ustadz minta supaya sebelum seminar tidak dimulai. Nah, karena ini ada seminar, Bu Rizky siapkan ini nanti siapa ada peserta yang jadian biar di acara seminar ada yang nador, kerja deh kita. Nah, dari 1 minggu itu dapat 8 pasang, luar biasa kan? Itu dadakan juga. Dan 8 pasang ini belum tentu juga sampai jadi gitu. Iya. Iya kan? Nah, jadi dipahami itu baru tahap ta'aruf, jadi belum tentu dari 8 ini semuanya lolos gitu. Ada yang kita biasanya beri waktu untuk pertimbangan berapa hari setelah ta'aruf itu, Bu? 2-3 hari. 2-3 hari. 2-3 hari nanti kita tanya lanjut enggak? Kalau lanjut, nanti kita proses lagi selanjutnya sampai lamaran ya. Iya. Iya, namun itu belum tentu tim kita itu hadir. Nanti kita bantu cuma hubungan saja. Jadi seperti itu. Terus ada lagi? Sebelum jenjangnya masuk ke khidbah nih ya. Sebelum memasuki jenjang khidbah itu ada data-data yang memang tim ini sangat menjaga sekali, yaitu nomor telepon dan alamat.
kontak itu. medsos dikasih tahu nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Terus oh, jadi berarti kalau dia mau cari tahu dia cari-cari sendiri datanya? Ya, tapi itu di luar kami di luar dari tim BJ. Kalau memang kan begitu tahu namanya mesti Ikhwan Ahwat langsung cari tuh IG-nya, cari Facebook-nya, ketemu. Terus ada yang nakal juga gitu, dia japri, dia DM. dia urus sendiri, usaha sendiri, mentok-mentoknya nggak dapet, lari lagi cari lagi kita. Itu banyak yang memang berselancar di dunia medsos cari jodoh gitu, nggak sedikit, terutama ikhwan. Nah tapi mereka nggak dapet lah, lu betah juga jadi jomblo, balik lagi ke kita gitu. Terus setelah kita proses gitu, diantaranya kenapa kami nggak bolehkan punya simpan nomor telepon dan alamat lengkap, karena itu memang kami jaga gitu ya, jangan sampai terjadi yang namanya kalau udah daftar biro jodoh di rumah isoh itu kan kenapa sih harus di rumah isoh, tujuannya apa? Kan tujuannya memang Ikhwan Ahwat ini nggak boleh pacaran gitu loh, jangan pacaran gitu. Terus dalam proses itu kemudian mereka gagal, kita kasih lagi opsi yang lain, kita tawarkan lagi dengan peserta yang lain. Nah untuk ahwatnya ini kan banyak juga yang pakai nikob, kemudian ngasih fotonya juga foto yang bernikob gitu. Jangan khawatir, foto tersebut tetap akan jadi rahasia tim dan gak akan diekspos. Kalau saja pernah terjadi suatu kasus dikarenakan kami mengekspos foto, itu sudah terjadi, insya Allah selama ini nggak terjadi apa-apa, padahal sekian ratus peserta itu semuanya ngirim foto dan nggak pernah terjadi komplain, foto saya kok ada di itu jadi profilnya siapa, nggak pernah, belum ada yang terjadi seperti itu. Jadi jangan sungkan untuk ahwat yang bernikob itu ngasih ke tim itu foto yang nggak bernikob. Kenapa? Karena kita sulit nanti ngira-ira ini ikhwannya ganteng banget, terus ikhwannya bercadar tapi kan nggak tahu kayak gimana gitu. Nah kita bisa pertimbangkan gitu, kayaknya ini nggak cocok nih sama ini gitu. Itu dari foto kita bisa, kadang-kadang ini ahwatnya ini ya dari sisi pendidikan, dari sisi pekerjaan itu kadang-kadang nggak banyak dipertimbangkan sama ikhwan gitu. Yang penting cantik aja udah, ikhwan tuh ditawarin hafalan 30 juz itu nggak pakai lama, itu ditolak ketika udah baca berat badan. Wis bayangin kayak gitu ikhwan itu. Berarti wajah dulu. Nah itu makanya jangan karena kita biar nggak bolak-balik japri, nggak bolak-balik. Nah ini kalau udah nemu yang data nggak pakai foto itu kita tinggal. Udah cari yang gampang lagi, cari yang gampang gitu kan. Dari foto itu kita bisa, ini cocoknya sama ini, face ini begini cocoknya sama ini gitu. Jadi kita gampang untuk prosesnya seperti itu. Lagi kemudian setelah terjadi kecocokan itu dan nggak cocok juga bisa diganti dengan peserta yang lain. Nazar pun kalau nggak cocok bisa batal gitu. Karena apa? Karena tadi disampaikan Ustadz ternyata fotonya foto editan. Begitu sampai di depan Ustadz baru kaget sesama peserta. Lah, kok yang kemarin mulus, begitu ketemu ternyata akhirnya apa? Ya nggak pakai lama, Ustadz saya mundur. Nah itu salahnya siapa? Jadi kalau memang benar-benar serius nggak pakai rekayasa, karena kami juga dalam menangan nggak ada rekayasa, nggak pilih-pilih gitu. Kalau yang gampang nih, kalau mau tim-tim nih, karena banyak S3 juga ya, S3, S2,
yang profesinya itu, yang gajinya gede-gede gitu, itu banyak. Itu nggak kami pilih itu. Yang kami pilih justru yang memang benar-benar nih kelihatan sungguh-sungguh nih. Apa itu yang kita lihat pertama kali? Kriteria aja. Kalau udah yang kriterianya sulit, pasti sulit. Mau dikasih berapapun data ahwat ditolak. Yang ahwat juga gitu. Merasa usianya masih di bawah 27, habis deh itu data ikhwan dia lewatin. Kapan saya? Tapi masih begitu juga. Jadi pokoknya intinya kalau mau gampang, mau cepet, itu tadi turunkan standar, kemudian permudah kami dalam memproses. Jadi semua informasi wajib dikemukakan. Informasi tentang diri kita siapa, bagaimana, wajib dikemukakan. Seperti itu. Apa lagi ya? Cukup mungkin, Bu? Ya, cukup. Sekarang peserta ada tanya lagi? Iya. Ada yang mau tanya lagi? Sebentar, ada Ikhwan nanya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tadi kan ada zonasi ya untuk ini tadi. Ada zonasi ya. Yang jadi Demi masalah, kepentingan tadi data. Ya, yang jadi masalah ya zonasi saya di Bantul memang. Cuman hari-hari saya kerjanya di Kalimantan. Dan Hari-hari di Kalimantan. Terus ya, kapan pulang ke Bantulnya? ya seperti inilah. Ini kan dapat di Berarti mau diboyong ke Kalimantan. tergantung nanti mau ikut atau tidak kan gitu. Harus tegas jadi laki-laki. Kalau saya sih awal-awal pertamanya biar dia di Jogja dulu. Terus Setelah proyek udah agak lebih bagus baru saya bawa. ya. Bisa saja seperti itu, nggak masalah. Tergantung akhwatnya berarti. Nanti jangan beritahu kepada pihak biro jodoh, saya kerjaannya di Kalimantan, domisili di Bantul, aslinya Bantul, gitu nggak apa-apa. Udah ya? Ada lagi? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, ketika seorang ikhwan dan seorang akhwat ta'aruf, kemudian sampai setuju untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, kemudian si ikhwan melamar ke orang tuanya si akhwat. Namun orang tua si akhwat itu memberikan persyaratan yang memberatkan gitu, Tat. Seperti harus punya rumah, harus ini, harus itu Cari gimana, yang Tat? lain. Oh ya, masih, Tat. Gampang jawabnya. Kalau sudah syaratnya neko-neko kamu nggak sanggup, ngapain kayak di dunia ini nggak ada yang lain aja. Ya kan? Simple. Jadi kamu nikah mikir sederhana aja. Oh sudah nggak dapat ini, nggak usah ngotot-ngototan kejar juga. Sudah saya undur diri. Nggak sanggup tak? Karena sudah dari orang tuanya mental kamu. Kalau ada yang sesuai kriteria terus kamu oh ini kok biasa-biasa, berusaha untuk itu nggak apa-apa. Sudah merasa cocok sudah gitu. Orang tuanya juga sederhana, wah itu kejar itu. Namun kalau sudah pakai syarat kayak gitu tinggi, ya kamu nggak sanggup, sudah undur diri aja, cari yang lain. Dipersulit nanti. Dan nanti ketika andai mau nikah pun itu kamu dapat tekanan banyak. Itu makanya kalau dalam cari jodoh jangan fokus pada satu misalnya. Dapat ini belum dapat, sudah saya nggak kejar lagi lah, saya cari yang lain. Itu ya. Tapi ada lagi. Akhwat ada? Ada? Akhwatnya ada? Bu Liski masih ada lagi? Kayaknya langsung, maaf Mbak. Nggak ada? Ya, langsung yang 8 pasang tadi. Berarti kita nganggap tutup dulu. Atau mau ditutup dulu atau ada yang mau testimoni, ada Mas Isti nggak di atas tadi? Nggak ada. Nggak ada ya, ya sudah.
Jadi saya tambahkan sedikit bahwasanya dalam biro jodoh ini yang sudah terjadi pernikahan antar peserta ini memang sudah banyak ya. Iya. Ada berapa di catatannya Bu Rizky? Ada berapa Mbak Nuri? Alhamdulillah dari mereka sama sekali nggak kenal, kemudian daftar ke biro jodoh ini, di kemudian harinya tidak ada komplain dan tidak ada masalah. Jadi berapa Mbak Nuri? Sekitar 30 yang tercatat saat ini. Kemarin bulan Juni 2 orang menikah di Jakarta. 2 pasangan. Ya, dua pasang menikah. Ada janda sama duda berhasil dinikahkan nggak? Ada. Berapa pasang? Berapa pasang? 3 berapa? Yang saya tahu Janda hanya duda. 1. Bukan, ada Tat. Ada ya? Ya, kemarin Mas Firman itu juga. Kemudian Bu Fei itu, Iya. Pak Agung juga kan, janda duda itu. Iya. Iya. Tapi itu yang paling berat. Jadi ngurus yang janda duda lebih berat karena mereka punya pengalaman masing-masing. Iya, agak Standarnya tinggi. agak ruwet mengurus. Ruwet. Kalau berhasil itu alhamdulillah. Saya Baru sudah itu ya. berjalan 3 angkatan ini baru 3 pasang. Iya, karena sulit ngurus itu Heeh. gitu. Itu kalau ta'arufnya lebih lama, 1 jam, 2 jam itu bisa. Karena tanya macam-macam. Iya, untuk ngurus duda janda itu sempat di stop oleh Ustadz kan waktu itu. Sudah Bu Rizky di stop aja, nggak usah ngurusin janda duda gitu. Karena kan mungkin ini juga catatan juga buat akhwat sekalian gitu. Kalau udah satu fokus mana yang diingini itu gitu. Kemarin itu kasus ya, udah cocok banget sama calon pasangannya. Sudah, ini janda yang saya ceritakan gitu, udah cocok banget, udah yang sekufu, udah yang selevel, udah yang cantik, ganteng gitu kan, penghasilan, pendidikan, udah pokoknya udah klop banget dah. Nazar nih ceritanya. Udah nazar, ketemu Ustadz Abduh. Itu Ikhwan mendadak langsung ditolak. Saya mau sama Ustadz aja kali, Ustadz mau kedua. Nah loh, itu benar terjadi gitu. Jadi untuk akhwatnya, nah, Jadi susah kan? kayak gitu ngarepnya ke Ustadz gitu. Jadi Ustadz sampai gini, udah Bu Rizky nggak usah ngurus janda katanya. Janda juga terus kalau nggak diurus gimana? Tapi kita tolongin semua gitu. Ya yang penting masih fokus aja deh gitu. Jangan ngarep yang enggak gitu. Udah Tat, gitu aja. Saya panggil 8. Bu Dwi aja Sebutkan saja kayaknya. namanya. Nanti baru diurutkan Ya, satu-satu. Bu Dwi aja yang panggil. Mohon maaf, ini karena ada peserta mungkin yang malu nggak dipanggil namanya, jadi nanti ada yang saya lompati yang tidak saya panggil. Untuk nador yang urutan dulu, nanti nadornya nanti setelah kita panggil lagi. Ini hanya nama-namanya dulu ya, nama-namanya dulu. Pertama, Andina Oktari dan Dias Novera, Martini dan Dodi Hendra. Andina Oktari dan Dias Novera. Yang kedua, Martini dan Dodi Hendra Putra. 3, Inayati Rosida dan Rohmat Setiawan. 4, Fahmi Arif dan Reski Pangestika. 5, Wahyu Purwaningsih dan Zulfa Fuadi. 6, Roharini Dwi Putra dan Rofi Abdul Hasani. 7, Yahya Al Hasani dan Banun Aryani. 1 lagi tidak saya panggil namanya. Itu saja. Langsung Ustadz nazarnya atau? Iya, baik, kita tutup dulu. Nanti setelah ini karena zuhur sebentar lagi, nanti yang para peserta bisa manfaatkan makan siang nanti setelah zuhur. Jadi bisa tunggu di sini untuk sholat zuhur. Nanti setelah makan siang silahkan untuk kembali ke tempat masing-masing. Ya, demikian. Sebenarnya nanti yang berikutnya untuk pengurusan angkatan berikutnya nanti
seminar ini akan dibarengkan dengan daurah. Nantinya peserta itu wajib ikut daurah biar dapat pendidikan langsung, nanti terselektif di situ. Ya, masalahnya kalau cuma datang ke sini untuk seminar saja, kita nanti dari sisi persiapan juga butuh tambahan konsumsi dan seterusnya. Sehingga kita pingin dijadikan satu, sehingga yang daftar juga belajar agama sekalian. Jadi nggak hanya ngurus jodoh. Jadi belajar sekalian gitu, belajar agamanya lebih sistematik kayak tadi. Kalau mau dengar-dengar silahkan. Namun peserta kali ini daurah karena terbatas sekali, hanya diberlakukan untuk yang daftar saja. Ya demikian kita cukupkan. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk setiap urusan kita yang ada, dan mudahkan juga untuk jodoh, dan juga mudahkan untuk rizki dan urusan yang lain. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.